dikasih Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan buat kita hari ini adalah taat dan setia dan mengandalkan Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan di Kejadian 24 ayat 1 sampai 67. Tapi saya bacakan buat kita dari ayat 1 sampai dengan 27. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini judul perikopnya adalah Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, "Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?" Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini, dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaskanlah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnya lah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari. Waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air, lalu berkatalah ia, "Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu." Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya ke atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanya lah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya, sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor." Lagi kata gadis itu, "Baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada."
Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih setianya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman ini sebenarnya yang paling dominan berbicara tentang seorang hamba. Hamba yang adalah seorang yang biasa saja kelihatannya, tetapi di sini hambanya Abraham adalah seorang hamba yang luar biasa. Di mana dikatakan di ayat 1, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Namun satu hal yang diharapkan oleh Abraham supaya anaknya Ishak segera mendapat pendamping hidup. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia menyuruh hambanya. Dia berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Artinya, baiklah engkau mengadakan perjanjian dengan aku. Baiklah engkau bersumpah kepadaku bahwa engkau mau melaksanakan tugas yang akan segera aku beri kepadamu. Apa tugas yang diberikan oleh Abraham kepada hambanya? Dia memberikan tugas yang berharga untuk mencari perempuan untuk jadi pasangan hidup anaknya Ishak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kelihatannya ini sederhana firman Tuhan ini, di mana dikatakan di perikopnya Ribka dipinang bagi Ishak. Tapi bagaimana Ribka bisa dipinang bagi Ishak kalau tanpa ikut andilnya seorang hamba yang bernama Eliezer. Eliezer ini berperan penting dalam perjalanan hidup dari Ishak dalam meminang Ribka. Dan dikatakan di ayat 4, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Jadi Abraham memberikan tugas yang berharga itu kepada hambanya, yaitu Eliezer. Tentunya dia percayakan kepada Eliezer karena Eliezer lebih terpercaya, lebih dipercayakan hal-hal yang penting daripada hamba-hamba yang lain. Dan apa yang terjadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat 12 dikatakan di firman Tuhan ini, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Eliezer melaksanakan tugas yang diberikan oleh tuannya. Dia berjalan, dia membawa 10 unta dan harta benda yang berharga untuk dibawakan dalam meminang seorang perempuan yang terbaik yang dari Tuhan untuk Ishak. Tapi di suatu tempat dia berhenti, tepatnya di dekat sumur. Dan saat itu apa yang dilakukan Eliezer? Selain dia menerima doa berkat dari tuannya yaitu Abraham, di mana Abraham mengatakan kepada Eliezer sebelum dia berangkat, malaikat Tuhan yang akan menyertai engkau, yang akan mendahului perjalananmu, maka perjalananmu akan berhasil. Eliezer menerima doa berkat itu dengan penuh sukacita, tetapi tidak hanya sampai di situ. Eliezer datang di kaki Tuhan, dia berkata, Tuhan Allahku, Tuanku Abraham. Tuhan Allah Tuanku Abraham, itu maksudnya. Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Eliezer tidak berjalan sendiri. Dia mengandalkan Tuhan, dia minta petunjuk dari Tuhan. Dia katakan, Tuhan, tunjukkan kepadaku siapakah perempuan yang terbaik menjadi pasangan dari anak tuanku Abraham, yaitu pasangan untuk Ishak. Aku tidak mau salah memilih. Tunjukkan Tuhan. Dia minta pertanda dari Tuhan. Jikalau ada perempuan-perempuan yang turun datang ke sumur itu untuk mengambil air, tunjukkan salah seorang dari mereka akan menjadi pasangan hidup dari Ishak. Dengan tanda buat Tuhan perempuan itu menawarkan aku air untuk minum, dan bahkan menawarkan unta-unta yang kubawa ini untuk ikut minum. Ternyata apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, karena Eliezer mengandalkan Tuhan, karena Eliezer minta tanda dari Tuhan, Tuhan tunjukkan di mana pada saat itu satu perempuan yang namanya Ribka menawarkan Eliezer air minum, bahkan menawarkan untuk unta-untanya diberi minum. Ribka menimba air, memberi Eliezer minum, sekaligus memberikan unta-untanya minum. Bahkan Ribka memberikan tumpangan untuk Eliezer untuk menginap bermalam di rumahnya.
Ini semua bisa terjadi karena apa, saudara yang kasih Tuhan? Semuanya Tuhan atur sedemikian. Tidak ada kesulitan, semuanya dipermudah Tuhan perjalanan Eliezer. Maka Eliezer dikatakan di ayat 26 dan 27 dia katakan, serta berkata, ayat 26, lalu berlututlah orang itu, artinya Eliezer, dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih setianya dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudaraku Tuanku itu. Nah, ketika itu Eliezer bersama dengan Ribka berjalan menuju ke rumahnya Ribka. Dan disitulah disampaikan Eliezer maksud dan tujuannya kepada keluarga Ribka. Dan dia menyampaikan maksud tujuannya untuk meminang Ribka untuk menjadi pasangan hidup untuk Ishak. Ribka bersama keluarganya menerimanya dengan senang hati. Jadi perjalanan dari Eliezer dalam melaksanakan tugas dari tuannya, semuanya berjalan dengan lancar, sukses, berhasil. Semua itu karena apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Karena Eliezer adalah seorang hamba yang taat dan setia melaksanakan tugas tuannya, dan taat dan setia melakukan semua kebenaran firman Tuhan, yaitu salah satunya adalah mengandalkan Tuhan. Sebelum dia melaksanakan tugasnya, dia datang di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, biarlah kasih setiamu membuat semua tugasku hari ini berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau sedang bingung, mengapa pergumulanku belum terjawab, mengapa doaku belum terjawab. Kalau engkau mau pergumulan dan doamu terjawab, lakukan seperti yang dikatakan Eliezer. Jadikan Eliezer menjadi motivasi untuk engkau meraih janji-janji berkat Tuhan. Yaitu dengan apa? Taat dan setia kepada Tuhan. Lakukan semua kebenaran firman Tuhan. Dan dengan mengandalkan Tuhan. Dua hal ini lakukan. Maka janji berkat Tuhan sampai di tanganmu. Apapun yang harus kau kerjakan hari ini, Tuhan akan buat berhasil. Setiap hari apa yang engkau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Bahkan di masa-masa orang dalam kesulitan, tetapi engkau Tuhan berikan kemudahan. Semua apapun yang kau cita-citakan, Tuhan buat berhasil. Pergumulanmu Tuhan buat berhasil. Asal engkau taat dan setia kepada Tuhan Yesus, melaksanakan setiap kebenaran firman-Nya, dan engkau selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.